Ya, jadi ada potensi untuk sell side liquidity, di mana ini adalah support ya. Ini support terdekatnya, dan ini kita bisa mendapatkan risk reward 1:1. Ya, jadi di sini teman-teman bisa entry sell di sini, kemudian stop loss-nya di atas order block dan TP-nya di sell side liquidity yang bawah. Oke guys, selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Doni Roganda, riset analis dari PT Pelatihan Profit International. Hari ini kita akan coba menganalisa market dari awal hingga akhir. Maksudnya adalah dari awal mengidentifikasi tren, kemudian mencari peluang, dan mencari titik exit dan TP. Ya, jadi hari ini saya akan mencoba untuk berbagi kepada teman-teman untuk memberikan analisa dari pair currency, yaitu AUD Kanada. Jadi pair AUD Kanada ini adalah termasuk salah satu pair yang cukup banyak ditradingkan oleh trader forex khususnya ya. Jadi kita akan mulai dari identifikasi tren, kemudian market struktur, dan kemudian mengidentifikasi area supply dan area demand yang sedang terjadi atau yang sedang dekat dengan kondisi market pada saat ini. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke chart. Ya, jadi di sini saya sudah sediakan buat teman-teman, yaitu ini adalah grafik dari perjalanan harga AUD Kanada. Jadi di sini bisa kita lihat ya, secara keseluruhan itu trennya adalah bearish. Jadi yang pertama sekali kita identifikasi trennya, dan trennya adalah bearish atau turun. Oke. Nah, jadi ketika kita seorang trend follower, kita hanya entry sesuai dengan tren yang sedang terjadi, begitu ya. Jadi di sini kita bisa identifikasi terlebih dahulu trennya sedang turun, kemudian kita bisa identifikasi untuk market strukturnya itu tidak perlu kita cari di sini ya, karena kita akan fokus ke time frame yang lebih kecil. Ya, jadi kita akan fokus ke time frame H4 di sini ya. Buat di sini. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, untuk posisi sekarang di sini market membuat low ya di sini ya. Market membuat low. Jadi kita lihat dari pergerakan harga terakhir saja ya guys ya, biar lebih simple. Sini market buat low, kemudian dia buat high, kemudian dia buat higher low ya, higher low, kemudian dia membuat higher high di sini. Oke. Low, high, low, high, kemudian dia membuat low lagi di sini. Oke, kemudian dia membuat high lagi di sebenarnya di sini bisa ya, ini bisa, tapi kita letakkan di yang paling atas saja ya, di sini high. Kemudian dia buat, nah di sini dia membuat low yang baru nih. Nah, seperti yang kita lihat tadi di time frame daily itu trennya turun, jadi kita fokus untuk mengambil peluang sell. Ya, jadi di sini telah terjadi yang namanya pergantian struktur pasar ya, atau market structure shift. Jadi kita akan kasih tanda terlebih dahulu. Di sini adalah market structure shift. Ini telah di break. Oke, jadi ini telah valid. Dan di sini kita akan mencari order blocknya. Jadi order blocknya itu untuk bearish order block ya, atau supply ya, sama aja ya. Untuk supply-nya kita akan kasih tanda. Supply-nya yang mana? Supply-nya adalah yang ini ya, ini. Oke. Nah, yang ini adalah supply atau bearish order block. Kita akan kasih tanda bearish order block. Oke, ini ya. Nah, kemudian di sini ada bearish order block, kemudian ada market structure shift. Nah, setelah ini terjadi, ini break market structure ya. Nah, setelah ini terjadi, kita bisa pindahkan ke time frame yang lebih kecil seperti H1 ya, untuk melihat apa yang sedang terjadi di H1. Ya, jadi di H1 ini
terdapat yang namanya fair value gap di sini ya guys ya. Ini adalah fair value gap di sini. Dan sekarang harga berada di area fair value gap. Ya, ini adalah fair value gap di time frame H1. Ini candle pertama dan candle ketiga itu ada celah, itu kita namakan fair value gap. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin entry itu bisa memanfaatkan peluang sell itu di sini. Nah, jadi zonanya ada dua ya. Teman-teman bisa entry di area fair value gap sini, kemudian stop lossnya di sini. Stop lossnya di sini ya. Atau nanti teman-teman bisa menunggu di area order block ini, kemudian entry sell di sini, di zona sini. Tapi kelemahannya adalah ketika kita menunggu di sini, bisa saja harga tidak naik ke area order block yang di atas sini. Ya, jadi alangkah baiknya teman-teman bisa masuk secara bertahap supaya tidak ketinggalan, bisa entry di sini sebagian, kemudian nanti ketika harga masuk ke zona order block atau supply bisa entry lagi untuk posisi sell begitu ya. Ya, jadi untuk target profitnya itu berada di liquidity yang sini ya. Ya, jadi ini ada potensi untuk menjadi sell side liquidity. Ya. Ya, jadi ada potensi untuk sell side liquidity di mana ini adalah support ya. Ini support terdekatnya dan ini kita bisa mendapatkan risk reward 1:1. Atau jika teman-teman ingin menambahkan risk rewardnya itu bisa di sell side liquidity yang bawah, jadi dapat 1:2. Oke, jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang kita perhatikan dalam identifikasi market, tapi yang paling penting adalah market structure, kemudian zona supply and demand atau order block. Nah, setelah itu kita akan bisa mengidentifikasi area mana yang akan kita entry. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih pemula mungkin masih agak susah ya, agak sulit untuk identifikasi market structure, kemudian mencari entry yang terbaik, optimal trade entry-nya. Nah, untuk optimal trade entry-nya itu kita bisa juga menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. Jadi dari high sini, high yang paling tinggi kan di sini. Ditarik Fibonacci retracement 1:0. Nih. Oke. Nah, ini area fair value gap-nya itu berada di area Fibo 0,5 dan 0,618. Jadi untuk Fibo 0,61 itu kan optimal trade entry. Jadi di sini adalah area sell yang cukup bagus ya, yang cukup bagus dan cukup ideal untuk kita. Ya, jadi di sini teman-teman bisa entry sell di sini, kemudian stop loss-nya di atas order block dan TP-nya di sell side liquidity yang bawah. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pair currency atau mata uang, yaitu dolar Australia dan dolar Kanada. Jadi semoga tekniknya bermanfaat dan bisa digunakan oleh teman-teman di market, baik itu di market currency maupun di market commodity atau di market yang lain. Tahapannya adalah identifikasi tren, kemudian yang kedua pahami market structure-nya, kemudian yang ketiga cari break market structure atau market structure shift, kemudian tentukan zona order block-nya dan entry di area fair value gap atau order block. Jadi pilihan entry-nya ada dua, di fair value gap atau di order block begitu. Untuk stop loss-nya itu berada di atas dari swing high atau swing low, tergantung dari trennya. Begitu kurang lebih ya teman-teman ya. Ya, jadi ini kita tidak tahu apakah nantinya setup ini akan berhasil, tapi kita sedang coba untuk mengambil peluang sell di AUD Kanada. Oke guys. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin berkomentar, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh dikirim di kolom komentar ya, di kolom komentar, dan kita akan berusaha membantu jika teman-teman ada yang masih bingung ataupun yang ingin belajar lebih. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar lebih, bisa juga menghubungi kontak trader spot kita, karena kita juga menyediakan private training ya. Kita akan bantu untuk memperdalam teknik yang teman-teman gunakan. Jadi kita juga punya tim analis yang bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan semua masalah kebingungan yang mungkin masih dimiliki oleh teman-teman yang masih pemula. Oke guys, jadi sekian. Kita lihat nanti apakah setupnya berhasil atau tidak. Mungkin ini akan memakan waktu kurang lebih 1-2 hari.
Ya, jadi pantau terus perkembangan dari YouTube kita. Semoga kita nanti bisa bertemu di next video untuk membahas teknik trading itu di pair yang lain atau di market yang lain. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.